Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi Sungai Bengawan Solo, kehidupan berjalan perlahan, tenang, dan penuh kedamaian. Desa ini, yang sudah lama dikenal oleh para penduduk setempat, memiliki keunikan tersendiri. Meskipun tidak terlalu besar, desa ini dipenuhi dengan rumah-rumah tradisional yang sederhana dan halaman-halaman luas yang dihiasi tanaman-tanaman hijau. Kebanyakan dari mereka hidup dengan bertani dan memanfaatkan hasil alam di sekitar mereka, terutama dari sungai yang mengalir deras di samping desa mereka. Sungai Bengawan Solo sendiri, meskipun dikenal luas sebagai salah satu sungai terbesar di Jawa, memiliki banyak kisah dan legenda yang mengiringinya. Bagi warga desa, sungai ini bukan hanya sekadar jalur air yang menghubungkan berbagai tempat, ia adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Dalam keheningan pagi yang diselimuti kabut, atau saat matahari mulai terbenam di balik bukit, suara gemericik air sungai seakan-akan mengingatkan mereka bahwa sungai ini memiliki roh yang menjaga dan melindungi. Sungai ini telah lama dianggap keramat oleh penduduk desa. Bagi mereka, sungai bukan hanya tempat yang memberikan kehidupan dengan hasil tangkapan ikan dan air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, tetapi juga menjadi tempat yang mengandung kekuatan mistis. Konon, ada makhluk gaib yang berdiam di dasar sungai, menjaga keseimbangan alam. Legenda yang berkembang di desa ini menyebutkan bahwa sungai ini dipenuhi dengan roh-roh penjaga yang telah ada sejak zaman dahulu. Salah satunya adalah sosok yang diyakini banyak orang sebagai penunggu sungai, sebuah makhluk gaib yang dipercaya akan memberikan berkah bagi mereka yang menghormati sungai dan menjaganya dengan baik. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah tentang ikan lele raksasa yang hidup di dasar sungai. Ikan lele ini, menurut cerita orang tua, bukanlah ikan biasa. Ia adalah jelmaan dari roh penjaga sungai yang telah ada berabad-abad lamanya. Tentu saja, cerita ini hanya beredar dari mulut ke mulut, diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucu mereka, dan menjadi bagian dari kebudayaan desa. Selama bertahun-tahun, ikan lele itu menjadi simbol dari segala yang misterius dan mistis yang ada di sungai. Namun, siapapun yang pernah mendengar cerita tentang ikan lele raksasa itu tidak pernah benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kehidupan di desa ini terbilang sederhana. Warga desa bekerja keras setiap hari, mengolah sawah atau menangkap ikan di sungai yang jernih. Kehidupan mereka terasa damai, tanpa banyak gangguan. Hanya sesekali ada pendatang dari luar desa yang datang untuk melihat keindahan alam sekitar atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah di sekitar sungai. Namun bagi penduduk desa, rutinitas mereka tak pernah berubah. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana, saling mengenal satu sama lain, dan tidak banyak berbicara tentang hal-hal yang berada di luar dunia mereka. Namun suatu hari, kedamaian itu tiba-tiba terganggu. Berita yang datang dari luar desa mengejutkan seluruh masyarakat. Kabar yang begitu luar biasa itu pertama kali dibawa oleh Budi, seorang pemuda desa yang biasa pergi menangkap ikan di sekitar sungai. Saat itu Budi sedang memancing di dekat sebuah titik yang jauh dari jembatan utama. Pada awalnya, ia hanya mendengar suara gemuruh yang begitu besar, seperti suara ombak yang menghantam batu besar. Ketika ia mendekati suara tersebut, matanya terbelalak melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dasar sungai yang biasa ia datangi untuk memancing, Budi melihat sebuah sosok besar yang tampaknya bergerak perlahan. Sosok itu tampak seperti ikan, namun ukurannya luar biasa besar, jauh lebih besar dari ikan lele manapun yang pernah ia lihat. Tubuhnya yang panjang dan besar itu hampir memenuhi seluruh bagian dasar sungai, memancarkan aura misterius yang membuat Budi terdiam sejenak. Ikan lele tersebut bergerak perlahan, seperti sedang mencari tempat yang lebih dalam. Budi terkejut dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Apa yang ia saksikan itu bukanlah ikan biasa, dan jelas-jelas bukan ikan yang biasa ditemukan di perairan Sungai Bengawan Solo. Ukuran tubuhnya yang mencapai puluhan meter dan kekuatannya yang luar biasa membuat Budi merasa seolah-olah ada kekuatan gaib yang hadir di depan matanya. Dengan langkah terburu-buru, Budi pulang dan menceritakan apa yang ia lihat kepada keluarganya. Mereka semua terkejut dan tidak percaya pada awalnya. Tetapi, setelah beberapa waktu, kabar tentang penemuan ikan lele raksasa ini menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Warga yang mendengar cerita itu pun mulai berdatangan ke tepi sungai, berharap untuk melihat langsung makhluk besar yang konon hanya ada dalam cerita legenda. Desa yang biasanya sunyi,
itu kini dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran. Beberapa orang mendatangi tempat yang sama dengan harapan bisa menyaksikan penampakan ikan lele raksasa tersebut. Tetapi, ikan itu tidak terlihat lagi, dan yang tinggal hanya cerita yang terus berkembang di antara warga desa. Kabar ini segera mengundang perhatian dari luar desa, bahkan beberapa orang dari kota besar mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat fenomena yang tengah terjadi. Namun, di antara kegembiraan dan keheranan yang melanda desa, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Bagi warga desa, kehadiran ikan lele raksasa ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam biasa. Ia adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan alam dan roh penjaga sungai. Bagi mereka yang memegang teguh tradisi dan kepercayaan mereka, penampakan ikan lele ini mungkin merupakan sebuah pertanda, sebuah peringatan atau bahkan berkah dari roh penunggu Sungai Bengawan Solo. Dengan perasaan bingung dan penuh rasa penasaran, warga desa mulai mengumpulkan diri di balai desa, mendiskusikan apa yang sebaiknya mereka lakukan dengan penemuan ini. Di sana, beberapa orang yang lebih tua mulai menceritakan legenda yang telah lama terlupakan tentang roh penunggu sungai dan ikan lele raksasa yang melindungi desa mereka. Kisah ini, yang dahulu dianggap sebagai cerita rakyat belaka, kini kembali mengemuka. Dan dengan itu, ketenangan yang pernah ada di desa ini mulai terpecah. Sebuah cerita baru sedang dimulai yang akan mengubah cara pandang mereka terhadap alam dan kepercayaan mereka terhadap kekuatan gaib yang mengelilingi kehidupan mereka. Setelah Budi menceritakan penemuan mengejutkan yang ia alami, kabar tentang ikan lele raksasa tersebut menyebar seperti api di musim kemarau. Dari mulut ke mulut, setiap orang di desa mulai membicarakan makhluk besar yang kabarnya tinggal di dasar Sungai Bengawan Solo. Tak ada yang bisa menjelaskan secara pasti apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun satu hal yang pasti, desa yang biasanya tenang kini terguncang oleh berita itu. Keesokan harinya, warga desa mulai berbondong-bondong menuju tepi sungai, berharap bisa menyaksikan sendiri fenomena yang telah menghebohkan mereka. Di antara mereka ada yang tampaknya lebih percaya pada cerita rakyat, sementara yang lain hanya tertarik karena penasaran dengan kebenaran kisah tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang membawa perlengkapan seperti jala, bahkan beberapa membawa kamera untuk mengabadikan momen langka ini. Di sepanjang tepi sungai, kelompok-kelompok kecil terbentuk, masing-masing berdiskusi dengan antusias tentang apa yang telah dilihat Budi. Beberapa warga desa yang lebih tua, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang legenda sungai, mulai mengingat kembali cerita-cerita kuno yang pernah mereka dengar dari nenek moyang mereka. Mereka menyebutkan tentang ikan lele besar yang diyakini sebagai penunggu sungai, makhluk gaib yang menjaga aliran air dan kehidupan di sekitarnya. Sejak zaman dahulu, ikan lele tersebut dipercaya memiliki kekuatan mistis yang mampu memberikan berkah bagi desa, asalkan sungai dihormati dan dijaga kebersihannya. Namun, di balik rasa penasaran yang meluas, ada rasa cemas yang perlahan tumbuh di kalangan warga. Beberapa orang mulai khawatir bahwa ikan lele raksasa itu bukan sekadar makhluk biasa. Mereka menganggap kehadirannya sebagai sebuah peringatan dari alam atau roh penjaga sungai. Sebagian warga yang lebih religius bahkan mulai berdoa, berharap agar kehadiran ikan lele itu tidak membawa malapetaka atau bencana bagi desa mereka. Jangan anggap ini sebagai hal biasa, ujar Pak Arif, salah satu tetua desa yang sering mengisahkan legenda sungai kepada anak-anak. Sungai ini sudah lama dijaga oleh roh, dan ikan lele itu adalah perwujudan dari penjaga kita. Jika kita tidak hati-hati, bisa saja ada akibat buruk yang datang jika kita mengabaikan pesan ini. Kendati demikian, ada juga segelintir warga yang tidak terlalu mempercayai cerita-cerita gaib tersebut. Mereka melihat penemuan ikan lele raksasa sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan. Bayangkan saja, jika kita bisa menangkapnya, ini bisa jadi berita besar. Kita bisa jadi terkenal, seru Dedi, salah satu pemuda desa yang sempat ikut bergabung dalam pencarian ikan tersebut. Ia berencana untuk membawa ikan lele tersebut ke kota dan menjadikannya tontonan yang bisa mendatangkan uang bagi desa. Pikiran Dedi dan beberapa pemuda lainnya bertentangan dengan pendapat warga yang lebih tua, yang merasa bahwa mencoba menangkap ikan lele tersebut adalah sebuah kesalahan besar. Mereka percaya bahwa jika ikan lele itu benar-benar ada, maka itu adalah ujian bagi mereka untuk menjaga sungai dengan lebih baik, bukan untuk dipermainkan atau dimanfaatkan semata-mata untuk keuntungan pribadi.
Pada malam hari, setelah seharian mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, perasaan tegang mulai merasuki desa. Setiap orang tampaknya berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ikan lele yang tengah mereka bicarakan. Ada sesuatu yang tak terlihat yang melingkupi desa ini, dan kini mereka harus memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dengan penemuan ini. Keputusan itu akan menentukan nasib desa mereka di masa depan. Namun, meski banyak pendapat yang berbeda, satu hal tetap sama di antara mereka. Sungai Bengawan Solo adalah tempat yang penuh dengan misteri dan makhluk raksasa yang hidup di dalamnya. Hanyalah permulaan dari kisah yang lebih besar dan lebih menantang yang akan mereka hadapi. Penyebaran kabar tentang penemuan ikan lele raksasa di Sungai Bengawan Solo tidak hanya menarik perhatian para warga desa, tetapi juga menghidupkan kembali berbagai kepercayaan dan legenda yang sudah lama terlupakan. Bagi masyarakat desa yang telah hidup dalam harmoni dengan alam selama bertahun-tahun, sungai bukan sekadar aliran air biasa. Ia adalah sumber kehidupan yang penuh dengan kekuatan gaib, dan para penunggu sungai yang konon menguasainya adalah bagian tak terpisahkan dari dunia mereka. Bagi mereka yang telah lama mendalami cerita-cerita rakyat, penemuan ikan lele raksasa ini bukanlah hal yang mengejutkan. Mereka percaya bahwa sungai ini memiliki penjaga yang menjaga kedamaian dan keseimbangan alam. Ikan lele raksasa itu sendiri bukan hanya sebuah makhluk biasa, melainkan simbol dari roh penunggu yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Kepercayaan ini sudah mengakar kuat dalam diri masyarakat dan menjadi bagian dari tradisi yang diteruskan dari generasi ke generasi. Pak Arif, salah satu tetua desa yang dihormati, adalah orang yang paling sering menceritakan legenda tentang roh penjaga sungai kepada anak-anak desa. Ia mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga kesucian sungai dan menghormati makhluk yang hidup di dalamnya. Dulu, nenek moyang kita selalu berkata bahwa sungai ini tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga bisa mengambil kehidupan jika kita tidak menghormatinya, ujarnya dengan suara serius saat berkumpul di balai desa. Pak Arif melanjutkan cerita tentang bagaimana pada zaman dahulu, seorang nelayan yang tamak pernah mencoba menangkap ikan lele besar yang dikatakan sebagai penjaga sungai. Namun nelayan itu tidak kembali lagi, dan sampai hari ini tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Sejak saat itu, orang-orang desa mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak sembarangan menyentuh atau mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sungai. Mereka percaya bahwa setiap tindakan tidak hormat terhadap alam akan mendapat balasan dari roh-roh penjaga. Namun cerita Pak Arif ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua orang. Di sisi lain desa, ada beberapa pemuda yang merasa bahwa legenda-legenda seperti itu hanya mitos belaka. Mereka menganggap ikan lele raksasa hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan. Salah satunya adalah Dedi, seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan pemuda desa dan berambisi untuk membuat desanya dikenal lebih luas. Kita tidak bisa terus hidup dengan mitos seperti ini. Ikan lele itu mungkin hanya seekor ikan besar, bukan roh atau makhluk gaib, katanya dengan nada penuh keyakinan. Dedi dan beberapa temannya merencanakan untuk memanfaatkan fenomena ini. Mereka ingin menjadikan penemuan ikan lele tersebut sebagai daya tarik wisata untuk mendatangkan uang dan perhatian lebih ke desa mereka. Dedi bahkan berencana untuk membawa para ilmuwan atau wartawan untuk membuktikan kebenaran penemuan tersebut. Mereka menganggap bahwa legenda tentang roh penjaga sungai itu hanya sebuah takhayul yang menghalangi kemajuan desa. Namun pandangan Dedi berbeda dengan pandangan orang tua seperti Pak Arif. Bagi mereka, menjaga hubungan dengan alam dan menghormati kepercayaan lokal adalah hal yang sangat penting. Mereka merasa bahwa jika masyarakat desa terlalu fokus pada keuntungan material, mereka akan melupakan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang mereka selama berabad-abad. Diskusi yang semakin intens tentang apa yang harus dilakukan dengan ikan lele raksasa itu semakin memperjelas perbedaan antara generasi tua dan muda. Sebagian besar generasi tua meyakini bahwa kehadiran ikan lele itu adalah berkah yang harus dijaga dan dihormati, sedangkan generasi muda melihatnya sebagai peluang untuk mengubah nasib mereka. Dalam kebingungannya, warga desa mulai merasakan sebuah ketegangan. Apakah mereka akan mengikuti tradisi yang telah ada selama ini, ataukah mereka akan membuka diri terhadap dunia luar dan mengeksplorasi potensi yang ditawarkan oleh penemuan ini? Keputusan yang diambil akan mempengaruhi bukan hanya masa depan mereka,
tetapi juga hubungan mereka dengan sungai yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Ketegangan di desa semakin memuncak seiring dengan perbedaan pendapat yang berkembang antara generasi tua dan muda. Desas-desus tentang ikan lele raksasa terus berkembang, sementara beberapa warga mulai merasa terpecah dalam menentukan sikap mereka. Beberapa orang masih berpegang pada kepercayaan lama, beranggapan bahwa penemuan ikan itu adalah pertanda dari roh penjaga sungai yang harus dihormati dan dilestarikan. Sementara itu, generasi muda yang lebih berfokus pada kemajuan mulai melihat penemuan ini sebagai peluang untuk mengubah nasib desa mereka. Dedi, seorang pemuda yang semangatnya menggebu-gebu, menjadi tokoh yang paling vokal dalam mempromosikan ide untuk memanfaatkan fenomena ikan lele raksasa ini. Kita harus berpikir maju. Kenapa harus terus terjebak dalam takhayul dan tradisi yang sudah ketinggalan zaman? Serunya dengan bersemangat saat berkumpul di balai desa. Kita bisa membuat desa ini terkenal. Kita bisa mengundang para wisatawan, ilmuwan, bahkan media. Ini bisa menjadi peluang besar untuk menghidupkan perekonomian kita. Pendapat Dedi mendapat dukungan dari beberapa pemuda lainnya yang menginginkan perubahan. Mereka merasa bahwa dengan memanfaatkan ikan lele raksasa sebagai daya tarik wisata, desa mereka bisa berkembang dan dikenal oleh orang banyak. Mereka membayangkan adanya pusat informasi, tur sungai, atau bahkan acara-acara khusus yang menarik perhatian pengunjung dari luar. Namun pendapat ini tidak disambut baik oleh sebagian besar warga desa yang lebih tua, termasuk Pak Arif. Kalian tidak memahami, kata Pak Arif dengan suara yang lebih dalam. Sungai ini bukan milik kita. Itu adalah warisan yang harus dijaga. Roh penjaga sungai tidak bisa diperlakukan seperti tontonan untuk dijual demi keuntungan. Jika kalian menggali lebih dalam, kalian akan tahu bahwa ada hukum alam yang lebih besar yang mengatur semuanya. Tidak ada yang boleh mengganggu kedamaian yang telah ada selama berabad-abad. Pak Arif dan beberapa tetua desa yang lain mulai mengingatkan warga tentang bahaya jika mereka terlalu tamak. Mereka percaya bahwa jika ikan lele itu benar-benar merupakan roh penjaga, maka tindakan merusaknya atau mencoba mengambil keuntungan darinya bisa membawa bencana bagi desa. Mereka mengisahkan kisah-kisah dari masa lalu tentang bencana alam yang pernah terjadi akibat manusia yang tidak menghormati alam dan makhluk-makhluk gaib di dalamnya. Perdebatan antara yang pro dan kontra semakin tajam. Di satu sisi, generasi tua yang terikat kuat pada tradisi dan kepercayaan lokal merasa bahwa menghormati alam adalah hal yang utama. Mereka khawatir jika ikan lele tersebut terganggu atau bahkan dieksploitasi, akan ada akibat buruk yang harus ditanggung oleh desa. Sementara itu, di sisi lain, para pemuda merasa bahwa ketakutan terhadap mitos semacam itu menghambat kemajuan dan kemakmuran desa mereka. Suasana di desa menjadi semakin tegang. Beberapa warga mulai berkonflik secara terbuka, sementara yang lain memilih untuk tetap diam dan mengamati perkembangan situasi. Ketika beberapa pemuda mulai merencanakan untuk membawa pihak luar, seperti ilmuwan atau wartawan, untuk menyelidiki keberadaan ikan lele tersebut, Pak Arif dan beberapa warga lainnya mulai merasa bahwa mereka harus mengambil langkah lebih tegas. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin akan kehilangan segala sesuatu yang telah kita jaga selama ini, kata Pak Arif dengan penuh keprihatinan. Tentu saja, langkah yang harus diambil oleh desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Warga desa kini menghadapi dilema besar, antara menjaga tradisi dan kepercayaan mereka yang telah ada sejak lama, atau membuka diri terhadap dunia luar untuk mengeksplorasi peluang baru yang mungkin datang dari fenomena ikan lele raksasa. Keputusan yang mereka ambil akan menentukan arah masa depan desa mereka, dan apakah mereka dapat menjaga keseimbangan antara warisan leluhur dan perubahan yang datang dengan kemajuan zaman. Seiring dengan semakin panasnya perdebatan di antara warga desa, sesuatu yang tak terduga terjadi di Sungai Bengawan Solo. Pada malam yang tenang, saat udara desa terasa lebih dingin dari biasanya, sebuah fenomena aneh muncul. Warga yang tinggal dekat dengan sungai mulai melaporkan suara-suara misterius yang datang dari dalam air, suara gemuruh yang terdengar seperti halilintar atau seperti sesosok makhluk raksasa sedang bergerak di bawah permukaan. Pada awalnya, suara itu hanya terdengar sesekali, lalu semakin lama semakin sering. Pada malam-malam berikutnya, suara tersebut semakin keras,
seolah menggema di seluruh desa. Beberapa warga yang berani mendekati tepi sungai mengaku melihat gelombang besar yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Air sungai yang biasanya tenang, kini tampak beriak keras. Bahkan di beberapa titik, gelombang itu tampak membentuk pusaran besar yang berputar-putar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Pak Arif, yang sejak awal sudah menekankan pentingnya menjaga kesucian sungai, merasa bahwa fenomena ini adalah peringatan dari roh penjaga sungai. Ini bukan hal biasa, kata Pak Arif dengan tegas pada pertemuan warga. Ini adalah tanda bahwa kita telah mengganggu ketenangan alam. Jika kita terus bersikap tamak dan tidak mendengarkan pesan dari alam, bencana besar bisa saja datang. Keanehan semakin meningkat saat beberapa warga mengaku bermimpi buruk. Mereka bermimpi tentang sosok ikan besar yang muncul dari dalam air, dengan matanya yang menyala seolah menatap mereka dengan penuh amarah. Ada pula yang merasa tubuh mereka seakan ditarik oleh arus sungai yang kuat, meskipun mereka hanya tidur di rumah masing-masing. Namun, tidak semua orang di desa merasa takut atau khawatir. Dedi dan kelompok pemuda yang bersemangat merencanakan untuk terus mendekati sungai, berharap bisa menemukan bukti keberadaan ikan lele raksasa itu. Semua ini hanya kebetulan, kata Dedi dengan penuh keyakinan. Kita tidak boleh terjebak dalam mitos dan ketakutan. Fenomena ini bisa saja karena perubahan alam, bukan karena roh penjaga. Tetapi, semakin banyak kejadian mistis yang terjadi, semakin sulit untuk mengabaikan peringatan-peringatan itu. Masyarakat desa mulai merasakan ketegangan yang tak terucapkan, dan ketakutan mulai merayapi setiap sudut desa. Setiap kali suara gemuruh terdengar atau air sungai beriak aneh, mereka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ikan lele raksasa yang harus mereka hadapi. Kini, dengan semakin banyaknya fenomena tak wajar yang terjadi, desa berada di ambang krisis. Apakah mereka akan mengabaikan peringatan ini demi keuntungan, ataukah mereka akan mendengarkan suara alam dan menjaga keseimbangan yang telah terjaga selama berabad-abad? Keputusan itu semakin mendesak dan waktu untuk memilih semakin sempit. Ketegangan yang melanda desa semakin memuncak. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Sungai Bengawan Solo semakin membuat warga merasa cemas. Namun, bagi sebagian pemuda, hal itu tidak cukup untuk menghentikan tekad mereka mencari tahu lebih lanjut tentang ikan lele raksasa yang diyakini menghuni sungai tersebut. Dedi bersama beberapa temannya terus merencanakan langkah-langkah mereka untuk mengungkap misteri ini. Mereka menghubungi tim peneliti dari kota, berharap dapat membawa ilmuwan atau ahli biologi untuk mempelajari fenomena yang terjadi di sungai. Dedi merasa bahwa ini adalah kesempatan besar untuk menjadikan desa mereka terkenal, dan jika ikan lele itu benar-benar ada, mereka bisa membuktikan kebenarannya kepada dunia. Kita harus menggali lebih dalam. Ini bukan hanya tentang legenda, ini tentang fakta, ujarnya kepada teman-temannya. Pada suatu pagi yang cerah, tim ilmuwan yang datang dari kota mulai melakukan penyelidikan di sekitar sungai. Mereka membawa peralatan canggih untuk memindai dasar sungai, berharap bisa menemukan jejak ikan lele raksasa yang selama ini hanya diketahui dari cerita rakyat. Beberapa perangkat sonar digunakan untuk memetakan bagian dasar sungai, dan mereka mulai melakukan penyelidikan dengan hati-hati. Namun, meskipun teknologi yang digunakan semakin canggih, hasilnya tidaklah memadai. Tidak ada bukti fisik yang kuat untuk mendukung klaim tentang ikan lele raksasa tersebut. Sementara itu, fenomena misterius seperti suara gemuruh dan riak-riak air yang tak wajar tetap berlanjut. Warga yang telah hadir untuk menyaksikan penyelidikan mulai merasa cemas. Beberapa merasa bahwa meskipun ilmuwan tidak dapat menemukan apa-apa, ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Bagi sebagian besar, warga misteri ikan lele raksasa ini tetap menjadi sebuah teka-teki yang tak mudah terpecahkan. Namun, satu hal yang pasti, sungai dan segala kekuatan yang ada di dalamnya tidak dapat dipandang sebelah mata. Ketika fenomena mistis di Sungai Bengawan Solo semakin memuncak, desa yang sebelumnya tenang kini dihantui ketakutan dan kebingungan. Warga semakin terpecah antara mereka yang ingin menjaga tradisi dan kepercayaan terhadap roh penunggu sungai, dan mereka yang menginginkan perubahan dan peluang yang ditawarkan oleh penemuan ikan lele raksasa tersebut. Namun, setelah beberapa minggu berlalu dan tidak ada bukti konkret tentang ikan lele tersebut,
Beberapa pemuda mulai merasakan dampak dari ketegangan yang terus berkembang. Jadi, yang semula begitu bersemangat untuk memanfaatkan fenomena ini sebagai peluang, mulai menyadari bahwa terlalu banyak exposure dan perhatian dari luar malah membuat desa mereka terancam kehilangan kedamaian dan warisan yang telah terjaga selama berabad-abad. Pada pertemuan desa yang penting, setelah mendengar berbagai pendapat dan saran, masyarakat desa akhirnya mencapai keputusan bersama. Mereka sepakat untuk menghormati kepercayaan mereka yang telah diwariskan turun-temurun dan berjanji untuk tidak mengeksploitasi ikan lele atau mencoba mengambil keuntungan darinya. Sungai ini adalah warisan kita. Kita harus menjaga keharmonisan dengan alam dan roh penjaga yang ada di dalamnya, kata Pak Arif dengan bijaksana. Sebagai ganti, mereka memutuskan untuk memperkenalkan program-program pendidikan lingkungan bagi generasi muda, mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian sungai dan alam sekitarnya. Desa juga mulai fokus pada pengelolaan ekowisata yang tidak merusak kepercayaan atau kelestarian alam, melibatkan warga dalam kegiatan yang bermanfaat, dan mengedukasi pengunjung tentang pentingnya menjaga dan menghormati warisan budaya dan alam. Dengan keputusan ini, ketenangan desa perlahan kembali. Meskipun misteri ikan lele raksasa tetap menjadi legenda yang hidup, masyarakat desa kini lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk menjaga keseimbangan alam sambil menghormati tradisi yang telah lama mereka pelihara. Tahun-tahun berlalu, namun kisah ikan lele raksasa yang ditemukan di Sungai Bengawan Solo tetap hidup dalam ingatan masyarakat desa. Walaupun tidak ada bukti nyata yang membuktikan keberadaan ikan tersebut, legenda tentang makhluk besar itu terus beredar, mengikat warga pada masa lalu mereka. Desa kecil itu kembali menjadi tempat yang tenang, namun perasaan hormat terhadap alam dan sungai yang telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, kini lebih dalam dari sebelumnya. Sungai Bengawan Solo tetap mengalir dengan keheningan dan misterinya. Meskipun tidak lagi ada keramaian atau kunjungan dari luar, setiap warga desa kini lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sungai. Program pendidikan yang telah dimulai di sekolah-sekolah desa pun berjalan dengan baik, mengajarkan anak-anak untuk merawat alam dan menjaga warisan budaya mereka. Para generasi muda yang dulu penuh dengan semangat untuk mengeksploitasi penemuan itu, kini mulai memahami makna dari menjaga hubungan yang seimbang dengan alam. Di tepi sungai, sebuah tugu kecil didirikan untuk mengenang peristiwa yang pernah mengubah pandangan mereka tentang alam dan kepercayaan. Tugu itu bukan hanya simbol dari ikan lele raksasa, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan yang datang dari menjaga harmoni dengan lingkungan sekitar. Pada suatu sore yang cerah, Pak Arif duduk di dekat sungai, memandangi aliran air yang tenang. Sungai ini telah menjaga kita sejak dulu. Kini saatnya kita menjaga sungai, katanya dengan penuh makna, merenung tentang semua yang telah mereka pelajari. Desa itu mungkin tidak akan pernah menjadi tempat yang terkenal karena ikan lele raksasa, namun mereka telah menemukan sesuatu yang lebih berharga, pemahaman tentang pentingnya melestarikan alam dan menghormati tradisi yang telah diwariskan. Itulah pelajaran sejati yang mereka bawa untuk generasi masa depan.